Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah struktur data bersama Tri Luke Darwanto. Saya sendiri. Kali ini saya akan membahas tentang tipe data fundamental. Maksudnya tipe data dalam bahasa C yang sangat mendasar, sering muncul. Sebelum itu, izinkan saya untuk presensi dulu untuk Prodi Teknik Informatika kelas malam. Baik, Misbahuddin, Afifuddin, Ahmad Rizky Ardiasa, Eka Yulisa Fitri, Farhan Maulana Fadilah, Masyah Unmi, Priyono, Sohibul Fadilah, Sidni Abdul Aziz, Ananda Setyadi, Alfiani Fadilah, Baradaru Krisnamukti, Indru Cahyo, Maman Nur Arifuddin, Norma Salsa Ayudika, Salsabila Al-Munawaroh, Ahmad Muthalib, Cuntoro, Devi Andriani. Baik, kita lanjut. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswaku sehat semua, tetap semangat untuk mengikuti kuliah. Untuk menggunakan tipe data, misalkan kita menggunakan tipe data char. Char itu tipe data karakter yang dimana bisa kita input karakter apa saja seperti contoh berikut. Namun dalam hal ini karakternya hanya bisa digunakan pada satu karakter saja. Kemudian INT atau tipe data integer. Tipe data integer ini termasuk tipe data untuk bilangan bulat, ya, yang tidak mengandung koma. Kemudian float. Float ini tipe data floating point atau istilahnya tipe data untuk bilangan desimal, yaitu yang mengandung koma. Yang selanjutnya bagaimana cara menggunakan variabel. Kita tahu bahwa variabel itu sendiri termasuk jenis identifier name. Salah satu dari nama pengenal. Ya, jadi variabel termasuk salah satu jenis dari identifier name. Selain variabel juga ada suatu fungsi. Fungsi juga termasuk identifier name. Nama pengenal meliputi variabel, fungsi, maupun konstanta. Jadi nama pengenal itu ada tiga macam ya. Ada variabel, ada konstanta, ada fungsi. Implementasinya untuk variabel itu bisa diawali huruf, bisa diawali underscore atau garis bawah, bisa disambung dengan underscore apabila tidak ada spasinya, maka kita pakai underscore. Huruf kecil, huruf besar, campuran huruf kecil dan huruf besar. Namun yang paling kita garis bawahi bahwa penggunaan variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Untuk menggunakan sebuah variabel, apabila ada huruf kecil dan huruf besar, itu dibedakan. Ini biasanya antara penggunaan nama variabel huruf kecil dengan nama pada variabel huruf besar, walaupun dibacanya sama, tetapi berbeda identifier name-nya. Nah, ini yang disebut case sensitive. Ya, jadi sensitif sekali dengan bentuk huruf atau cengkes. Perubahan bentuk seperti itu.
Variabel perlu dideklarasikan dengan tipe data. Nah, ini yang menyebabkan bahasa C itu sangat familiar dikarenakan apabila menggunakan variabel wajib ada pasangan dari tipe data. Kita lanjut. Tipe data tidak lepas dari yang namanya kode format. Kode format sudah pernah saya singgung di pertemuan kemarin, di mana tipe data integer ini kita bisa menggunakan pada dev C++-nya itu menggunakan int dengan kode format %i atau %d. Kemudian tipe data karakter. Kata kuncinya char, kita bisa menggunakan dev C++ ya, menggunakan tipe data karakter dengan nama char gitu ya. Kode formatnya %c. Kemudian floating point, kata kuncinya float. Ya, kita bisa menggunakan kode format %f. Jadi, untuk penamaan pada dev C++ kita menggunakan kata kunci ini ya. Dan kode format ini. Nah, pengaruhnya pada output dan input apabila kita mau menggunakan input scanf ya, scan format, maka perlu dikasih %d ataupun %i, kemudian ada dan bilangan. Nah, ini untuk scanf itu harus ada dan ya, diawali pada nama variabel. Nah, ini nama variabelnya bilangan. Dan ini termasuk jenis pointer seperti itu. Nanti pelajaran selanjutnya bisa dicari untuk apa itu maksud dari penamaan simbol dan pada variabel. Bisa kalian cari sendiri, semoga bermanfaat. Kemudian lanjut untuk printf. Printf, print format juga menggunakan %i ataupun %d, kemudian nama variabelnya. Baik, kita lanjut. Penjelasan tipe data dan variabel. Kita bisa mempraktekannya seperti berikut ya. Misalkan char nama variabel karakter 1 A, int panjang 20, lebar 10, float pi 3,14 titik koma ya. Kemudian kita bisa mendeklarasikan nama variabel untuk hasil luas kotak ini berbarengan dengan perumusan atau hasil ya. Ini disebut equals atau sama dengan, atau istilahnya hasil ya. Bisa diberikan operator penugasan, operator equals, operator sama dengan seperti ini, kemudian operator aritmatik ya, perkalian seperti ini. Boleh. Printf luasnya sama dengan %i luas kotak. Nah, kemudian return 0. Mari kita coba untuk mempraktekannya. Kita buka dev C++-nya. Seperti biasa, source file. Seperti biasa, include stdio.h in main. Nah, ini harus hafal ya. Pemberian seperti ini ya. Kita kasih deklarasi char integer float seperti itu. Nama variabelnya tadi karakter 1, panjang lebar seperti itu. Pi. Karakter 1 tadi kita beri nama
seperti ini ya. Kemudian panjang lebar tadi kasih nilai ya 20, lebar 10 seperti itu. Pi tadi 3,14 ya. Baik, kemudian kita kasih deklarasi lagi untuk luas kotak sama dengan panjang kali lebar. Seperti itu. Kemudian printf luas sama dengan persen I misalkan boleh ya, koma luas kotak ya. Coba kita lihat. Kemudian kita simpan. Jangan lupa untuk save as tipenya selalu diubah jadi si source file. Di sini kita beri nama file namanya misalkan tipe data. Simpan. Terus kita klik execute, compile and run. Baik, karena saya hanya menampilkan yang ditampilkan atau yang di printf-kan adalah luas kotak, maka yang muncul adalah angka luas kotak saja. Di mana luas kotak itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya tadi 20, lebarnya 10, maka cukup jelas di sini hasilnya. Ya, seperti itu. Cukup jelas. Ya. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan paham. Tips dan trik mengenai float. Menangani dikit di belakangnya koma. Oke. Di sini kita memberikan penanganan pada float apabila float pi sama dengan 3,14, float radius 10, float luas sama dengan pi kali radius kali radius. Nah, apabila kita ingin memberikan digit di belakang komanya pada perkalian ini hanya 2 angka di belakang koma, maka kita perlu kasih angka 2 sebelum F dan titik juga di sini. Jadi di sini kan aslinya kan persen F seperti itu, persen F. Kita kasih antara persen F itu titik 2. Titik 2. 2 ini berarti 2 digit di belakang koma. Titik ini sebagai penanda komanya. Maka kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Silakan mahasiswa-mahasiswaku bisa mempraktekannya ya. Kemudian di sini kasih persen n maksudnya apa? Nah, slash n maksudnya. Backslash n. Backslash n ini kemarin sudah saya singgung untuk memberikan enter. Nah, jadi ketika ada pernyataan sampai sini, kita perlu enter untuk pernyataan berikutnya. Maka biar hasilnya seperti berikut. Di sini kalau hanya persen F secara default di belakang koma itu 6 digit angka. Ya. Jadi kita bisa menyederhanakan atau istilahnya dalam matematika membulatkan. Ya, membulatkan. Tidak terlalu banyak angka di belakang koma sehingga kita bisa bulatkan dengan menggunakan tips trik ini.
Oke, kita lanjut. Baik, penjelasan puts kemarin sudah saya pernah jelaskan bahwa output operasi variabel menggunakan puts tidak bisa. Oh ya, apabila kita menggunakan operasi aritmatika seperti berikut, kita hanya dikhususkan menggunakan printf. Ini contohnya kan ada suatu operasi aritmatika ya. Ada suatu perkalian, ada suatu perhitungan. Nah, maka untuk output pada operasi aritmatika menggunakan puts itu tidak disarankan. Jadi jangan sekali-kali kita pakai puts di sini kemudian luasnya sama dengan berapa. Itu tidak boleh. Harus menggunakan printf apabila kita ingin memperhitungkan suatu proses aritmatika. Jadi implementasinya seperti berikut, printf luasnya. Nah, sudah disinggung tadi, printf luasnya seperti itu. Tidak boleh menggunakan puts luasnya seperti itu. Ya, maksudnya cukup jelas. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.